Ya, gimana Bang Muhammad Reza? Kabarnya? Baik. Baik. Siap berdiskusi dengan baik, Bang? Siap. Oke. Jadi Bang, ini kan adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Dulu kenaikan Isa Al-Masih. Terus diganti oleh pemerintah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Karena orang Islam kalau ditanya tentang Isa Al-Masih, biasanya orang Islam tuh alergi. Alergi, terus bingung. Isa disalib atau enggak, bingung. Ya. Alerginya di mana? Oke, tapi kita jangan bahas ke situnya, kita fokus ke sininya. Nah, gini Bang, di dalam agama Kristen, ini dalam agama Kristen ya, kita jangan debat. Yesus itu naik ke surga. Ya kan, disaksikan oleh murid-murid, disaksikan oleh banyak orang, ya, tercatat di dalam kisah para rasul. Nah, menurut agama Islam, kita juga nggak mau berdebat ya. Menurut agama Islam, Muhammad tuh di mana? Muhammad itu masih di alam kubur. Di dalam kubur. Oke. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang-orang itu yang soleh atau para nabi itu mati. Akan tetapi Sebentar, ini Anda sudah mengedit Al-Quran. Sebentar. Tunggu. Sabar. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Artinya apa? Mereka itu hidup. Artinya? Bahwasanya tetapi mereka itu hidup. Iya, artikan dulu artinya. Ya itu sudah artinya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Enggak ada di situ para nabi loh. Astagfirullah. Oke, saya bukakan ayatnya ya. Saya bukakan suratnya. Oke, ya. Dengar Bang, dengar ya. Dengar. Gimana? Dengar dulu. Itu memang bukan para nabi dikhususkan. Iya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Orang yang soleh. Orang yang soleh itu jangan kamu katakan mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup. Ada ayatnya demikian. Sekarang terus, saya tanya, apakah Muhammad orang soleh? Ya Allah. Loh, jangan orang pusing Bang. Saya tanya, apakah Muhammad orang soleh? Panutan kami, Rasulullah. Iya, Muhammad itu panutan kalian, bukan orang soleh. Gimana? Lah, justru itu saya tanya, apakah Muhammad itu orang soleh? Abang jawab, Muhammad itu panutan kami. Kan nggak nyambung. Lah emang panutan kami. Betul, orang yang soleh itu panutan kalian. Saya tahu. Satu-satu Bang, biar Bang dengar. Oke, gini ya. Saya. Yang saya pertanyakan adalah dalil bahwa Muhammad itu adalah orang soleh. Dalilnya. Terus? Lalu Anda jawab, Muhammad itu panutan kami. Memang kalau panutan kalian udah pasti dia orang soleh. Orang yang soleh, ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Baik, terus coba buka surat An-Nahl ayat 99. Biar saya tunjukkan Muhammad itu orang soleh atau orang yang durhaka. Coba ayo. An-Nahl 99. Saya ini HP cuma satu. Oke, mau saya bacakan dari sini. Nah, baca aja. Baik, saya bacakan dari sini. Kasih lihat. Memang mereka ini nekat yang nyata mereka ini. Baik. Kita bukakan surat An-Nahl ayat 99. Saya bacakan di sini. Karena Anda tidak punya Quran, ya itulah alasan Anda masih Islam. Banyak. Ya sudah buka. Ya sudah dibuka. Saya masih nggak punya wudhu untuk buka. Pantesan Anda tidak ngerti isi Al-Quran. Baik, saya bacakan. Sorry Bang. Al-Quran di kepala saya juga. bacakan. Nah, baca. Anda kan tidak sudi lagi membuka Al-Quran. Baik, saya bacakan. Sesungguhnya Syaitan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Terus? Menurut ayat ini, setan punya kuasa atau bisa nggak dia mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal? Dengar Bang, setan itu diutus, ya, diciptakan dari pertama zaman Nabi Adam untuk menggoda manusia. Kenapa? Karena itu sudah menjadi
Qudrat Tapi dia Allah. tidak bisa ya, tidak bisa dia berkuasa atau punya pengaruh terhadap manusia ya, walaupun digoda ya. Terhadap orang yang Bisa, bertakwa. cuman kita ini, makanya kata Gini, para pelan-pelan ulama, Bang, dengar pelan-pelan. Dengar Bang. Setan kan Orang diutus untuk Nah. menggoda manusia agar dia berbuat jahat, betul? Ya, betul. Setan diutus untuk mempengaruhi manusia, betul? Betul. Tapi Terus? untuk orang-orang yang beriman, menurut ayat ini, setan mampu nggak mempengaruhi mereka? Yaitu atas dasar keimanannya, dia mendahului akalnya daripada nafsunya, maka dia terhindar dari godaan setan. Apalagi? Ini orang nggak nyambung nih orang. Loh. Apakah setan mampu mempengaruhi Muhammad? Tidak mampu dia mempengaruhi Tidak Nabi mampu. Muhammad. Dengar Baik. saya, dengar. Baik, Oke, sebentar biar saya selesaikan. Saya dengar. Biar saya selesaikan dulu. Setan tidak mampu mempengaruhi Muhammad. Karena ayat ini bilang, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Sekarang kita simpulkan bahwa setan tidak mampu mempengaruhi Muhammad. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Nggak pernah kena sihir, makanya diturunkan surah Al-Falaq. Muhammad tidak pernah kena sihir. Untuk menjadi Sebentar, Muhammad pernah kena sihir gak? Kalau yang saya baca di sejarah, saya punya sejarah Nabawiyah. Ya, yang saya tanya, apakah Muhammad pernah kena sihir? Kalau yang saya baca nggak pernah kena sihir. Baik, karena baik. Pantesan kamu masih Islam makanya. Alasan kamu masih Islam adalah kamu tidak mengetahui apa itu Islam. Tuhan itu jangan 3, Bos. Bentar. Tuhan itu 1. Muhammad, apakah dia pernah terkena sihir? Baik, lihat ya, lihat. Coba dengarkan ini. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi SAW, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Nah, Muhammad kena sihir, betul? Ya, oke. Nah, Berarti benar. Sihir itu siapa itu? Siapa? Siapa tadi? Sihir itu datangnya dari syaitan, betul? Ya. Oke. Artinya Muhammad kena pengaruh setan, betul? Jangan langsung ditafsirkan seperti itu, Bang. Ini berat. Tadi Anda bilang Muhammad itu tidak mati, tetapi dia hidup karena dia termasuk orang-orang yang soleh, betul? Nah, tetapi betul. Ternyata menurut riwayat umat Islam, Muhammad kena pengaruh setan. Artinya mustahil dia digolongkan termasuk golongan orang-orang yang soleh karena dia kena pengaruh setan. Mana bisa orang yang soleh kena pengaruh setan? Jawab. Dengar, Bang. Ya. Rasulullah itu ada ayat mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, telah datang kepada kalian rasul utusan Allah min anfusikum, dari kalangan kalian manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, bahasa Indonesianya aja, Bang. Jangan panjang-panjang, Bang. Bahasa Indonesianya aja. Karena kau nggak tahu bahasa Arab. Saya tahu itu trik. Tapi nggak tahu saya bahasa tahu Arab. Itu trik para ustadz supaya terlihat ngarap. Karena dia bingung, dia pamer bahasa Arabnya, pamer lugah kepala-kepalanya, supaya jamaah mengira dia orang berilmu. Jangan bersembunyi, sebentar. Apa yang saya tahu, jangan bersembunyi di balik Anda pintar mengucapkan kosakata bahasa Arab. Ya, intinya tadi, dengar biar kita fokus ke tema. Oke. Intinya tadi kamu bilang, Muhammad Reza, kamu bilang begini, bahwasanya Muhammad itu tidak mati. Karena di dalam Al-Quran tertulis, jangan kamu menyangka bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah itu adalah orang-orang mati, tetapi mereka hidup, betul? Apakah Muhammad tergolong orang yang wafat di jalan Allah? Kan itu sekarang yang kita bahas. Karena menurut Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman, itu setan tidak mampu mempengaruhi dia, betul? Ya.
Betul. Nyatanya dalam sejarah umat muslim, setan mampu mempengaruhi Muhammad tidak? Ya, saya pernah. Itu memang Pernah. ya. Artinya Muhammad tidak mungkin tergolong orang yang beriman dan bertakwa. Betul? Lah, kok langsung di-framing seperti Oh, itu? gimana sih? Dengar. Orang beriman dan bertakwa, apakah dia bisa dipengaruhi setan? Iya, bisa. Itu Kok tergantung bisa? dari... Nih, makanya tadi saya suruh ambil Al-Quranmu. Nih. Saya bukakan ayatnya. Saya bukakan ayatnya. Surat An-Nahl, pelan-pelan. Surat An-Nahl ayat 99. Perhatikan ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atau mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Berarti menurut ayat ini, mampukah setan mempengaruhi orang yang beriman? Mampu, tergantung dari dirinya sendiri mengenalikan hawa nafsu. Ya, demi mereka membela Muhammad, maka Qur'annya harus dirubah dulu, betul? Makanya itu Quran bukan ditafsirkan secara birro'i. Oke, coba ambil Qur'anmu. Ambil Qur'anmu coba. Surat An-Nahl ayat 99. Saya nggak punya wudhu, pegang Quran bagaimana? Udah tahu saya itu. Udah tahu. Nih, ini kamu ternyata orang awam. Gini, kalau ada di dalam Al-Quran, barang siapa yang mau pegang Quran harus wudhu dulu. Saya lompat dari Monas. Ada. Tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya. Di surah Al-Waqi'ah. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? La yamassuhu ilal mutahharun. Oke, surat berapa? Surat berapa? Biar saya bukakan. Kamu jangan bicara. Surat berapa? Ayat berapa? Al-Waqi'ah ayat berapa tuh? Surat Al-Waqi'ah. Karena ente nggak tahu bahasa Arab, makanya aku... Ayat berapa? Al-Waqi'ah berapa? Al-Waqi'ah ayat berapa? Paling pojok, sebelah atas, sebelah kiri. Sebelah kiri ayat berapa? Surat Al-Waqi'ah ayat berapa? Ayat 79, ayat 79. Ayat 79. Saya bacakan. Ngarang bebas saja kamu mengatakan. Ngarang bebas. Kalau baca Quran harus berwudu dulu. Nekat yang nyata. Makanya Quran jangan ditafsirkan surat Al-Waqi'ah itu. Saya bacakan surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Saya bacakan. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Saya bacakan ya. Saya bacakan dari awalnya. Ya, nih ya. Saya bacakan. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Sudah? Terus. Pada kitab yang terpelihara di Lauful Mahfudz. Ini kitab yang di Lauful Mahfudz. Ya. Kemudian tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya. Memang jadi betul. Tidak ada orang yang menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz itu kecuali orang-orang yang disucikan. Makanya jangan ditafsirkan secara pikiranmu, Edis. Saya bacakan. Ditafsirkan secara pada kitab yang terpelihara itu di Lauful Mahfudz, betul nggak? Iya, memang itu artinya seperti itu. Tapi itu ditafsirkan lagi. Kalau mau menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz harus disucikan dulu, betul? Bukan kitab. Bukan kitab yang sekarang ini Al-Quran. Nih, Al-Quran. Muter-muter dari Lauhil Mahfudz. Melewati Baitul Izzah. Bagaimana? Muter-muter. Muter apa? Oke, kembali ke tema. Oke, ya. Jadi Muhammad kamu sudah akui bahwa dia ada di kuburan, betul? Ya, memang. Oke. Dan umat muslim itu adalah pengikut Muhammad, betul? Oh, betul sekali. Nggak ragu pengikut saya. Muhammad Panutan yang sekarang saya ada di kuburan, betul? Iya, panutan saya. Oke. Artinya Islam adalah umat yang mengikuti mayat di dalam kubur, betul? Bukan mengikuti mayatnya, tapi mengikuti ajarannya. Ajarannya, kan? Bos. Jadi bukan pengikut Muhammad? Pengikutnya, tapi ajarannya Muhammad ada di mana? Yang dibawakan beliau. Ya dalam kubur. Berarti kalian pengikut orang yang ada dalam kubur, betul? Ya iya, tapi bukan mengikut. Ayo buat pengakuan. Saya Muslim, saya adalah pengikut mayat dalam kuburan. Silakan.
No. Gini. Kamu bilang-bilang begitu saya. Loh. Saya ulangin pelan-pelan. Dengar. Orang yang bernama Muhammad, anaknya Aminah, ada di dalam kuburan, betul? Betul. Betul. Umat Muslim menjadikan Muhammad anaknya Aminah itu yang ada di dalam kuburan itu sebagai pemimpinnya, sebagai sosok yang harus diikuti, betul? Betul. Berarti umat Muslim pengikut atau dipimpin oleh orang dalam kuburan, betul? Betul, karena dia manusia biasa, meninggal. Makanya sekarang buat pengakuan. Dengar dulu. Kami Dengar dulu. umat Muslim. Ayo coba pengakuan. Edis, tunggu. Dengar dulu. Nah, ini gimana nih suruh buat pengakuan tidak dulu saya. Ayo. Dengar dulu saya. Saya umat Muslim. Ayo bilang. Dengar dulu saya. Rasulullah itu basyarun, manusia, lakal basyar, tidak sama yang seperti bilang dia ente. ondel-ondel siapa? Siapa yang bilang Muhammad ondel-ondel? Dengar saya. Dia manusia biasa. Iya, justru karena dia manusia biasa, kenapa kamu nekat menyembahnya? Yang menyembahnya siapa? Dodo. Oke, sekarang begini. Mana sih kamu ini? Siapa yang menyembahnya? Gini, Bang. Mengikut ajarannya. Baik. Khotamul Anbiya. Oke, baik. Wal Mursalin. Bang, punya teman orang Kristen kan? Punya Pernah lihat orang Kristen kan ke gereja? Nggak pernah, karena saya anti melihat salib itu. Karena baik. Aja setan memanggil itu. Tapi Anda pernah lihat kan orang Kristen di gereja, mereka nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil nama Yesus. Pernah ya? Yesus panggil pernah begitu. Pernah dilihat di handphone aja. Nggak pernah langsung. Oke, baik. Di handphone lihat orang Kristen panggil-panggil nama Yesus, berseru-seru kepada Yesus. Ketika orang Kristen berseru-seru, memanggil-manggil nama Yesus, bernyanyi-nyanyi, bahkan kalian ejek, jingkrak-jingkrak, joget-joget. Kalian dengan cepat mengatakan, lihat orang Kristen nyembah Tuhannya, betul? Betul? Iya. Baik. Ketika orang Islam, nih saya balik dulu kamera saya Bang ya. Ketika orang Islam melakukan hal yang sama, nih sebentar ya. Ketika ada orang Islam yang dia di tempatnya, di masjidnya atau dimanapun, berkumpul, bernyanyi-nyanyi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh orang Kristen juga. Saya balik sedikit kamera saya dulu, biar teman-teman lihat. Nih ya. Abang ini mungkin belum lihat. Nih. Apa ini, Bang, solawatan kayak begitu. Ya, sebentar. Terus saya berbesar dulu nih. Orang Kristen begitu. Saya udah lihat itu Bang, udah lihat saya itu. Udah. Udah lihat saya itu. Oke, baik. Jadi di dalam video itu, ya, bagaimana Muslim berbondong-bondong, mereka bikin konser, mereka gini, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Betul. Apa bedanya dengan orang Kristen yang juga melakukan hal yang sama? Ya Yesus, dengarlah seruanku. Bedanya di mana? Bedanya, ente mengakuin itu Yesus Tuhan. Kami tidak mengakui Nabi Muhammad itu Rob. Intinya berarti melakukan hal yang sama enggak? Tuhan. Melakukan hal yang sama enggak? Itu namanya kegirangan. Mulai dah dia akrobat. Sebentar. Sebelum kita membahas apakah Islam mengakui Muhammad itu Tuhan atau tidak, perlakuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Yesus dengan yang dilakukan umat Muslim terhadap Muhammad di dalam acara-acara yang demikian itu sama nggak? Oh, saya beda. Oke, sebentar. Beda niat. Gini ya. Di gereja ataupun di tempat konser, ketika ada KKR, orang Kristen bilang begini,
Ya Yesus, ya Yesus. Oke? Ya. Mereka atau kami ya, orang-orang Kristen berseru-seru Yesus, Yesus, ya dengarlah kami, dengarlah kami. Lalu Muslim melakukan hal yang sama, konser, bikin musik, ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Itu beda niat, Bos. Memang secara zahirnya kelihatan seperti itu. Beda niat, bukan menyembah itu. Sebentar, berarti melakukan hal yang sama enggak? Menyembah Gini, yang jangan jemuran. bahas niat-niat dulu, nanti debat kusir. Apa yang dilakukan oleh pihak Kristen dan pihak Muslim sama enggak? Ya dari secara zahirnya sama. Sama, baik, Cuman, sama. Cuman Sebentar. bukan kayak Sebentar, pelan-pelan ya. Ketika kami orang Kristen kayak begitu, berseru-seru kepada Yesus, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang apa? Bentar, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya itu. Sambil jongkrak mereka, sambil ini, joget-joget. Sekarang saya mau mengatakan hal yang sama. Orang Islam lagi nuhanin Muhammad. Lagi jingkrak nyembah memuliakan manusia dalam kubur namanya Muhammad. Nah bedanya, sebentar Bang, belum selesai. Sebentar, biar saya kelarin dulu. Bedanya di mana? Nih, bedanya saya kasih tahu. Ini bedanya, Bang. Nih. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ketika kami memanggil-manggil nama Yesus, memuji-muji Yesus, Yesus yang kami panggil, Yesus yang kami puji-puji, yang kami berseru-seru kepadanya, dia hidup, dia naik ke surga. Sementara kalian ketika berkata, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru kepada mayat di dalam kuburan. Jadi siapa yang menyembah mayat dalam kuburan? Islam. Ini sudah diakui. Loh. Sebentar ya. Sebentar. Yang nyembah. Ini sudah diakui oleh pendebat Muslim. Pendebat Muslim namanya Ar-Rasyid, bahwa Robnya umat Muslim, Tuhannya orang Islam itu mayat dalam kuburan. Nih, sebentar ya, nih. Ini pendebat Muslim, jangan salah, namanya Ar-Rasyid. Nih, apa yang dikatakan Ar-Rasyid? Dengarkan. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Apakah umat Muslim? Tadi kan kamu bilang, kami umat Muslim tidak mengakui Muhammad itu Tuhan. Bang, jangan terjebak. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nih, apakah Muslim mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Nih, itu Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu Rob. Nah, apakah umat Muslim mengakui Muhammad Robnya? Udah tahu semua saya itu, Habis Bang. ini Anda ngomong. Nih ya, nih. Ini adalah seorang petinggi APII. Ya, organisasi pendebat Islam nih. Namanya Ustadz Al-Mantiki. Daman Al-Mantiki. Makanya dikasih nama Al-Mantiki karena dia ahli mantik. Zuma saja berguru kepada dia. Nih, apa kata dia? Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Nah, Muhammad itu Robmu. Dan Robmu ada di dalam kuburan. Makanya saya bilang, siapakah yang mempertuhan atau merobkan mayat? Jawabannya orang Islam. Robmu mayat dalam kubur. Yang menuhankan Nabi Muhammad kuburan itu siapa? Itu saya bilang tergantung niatnya, Bos. Apakah Muhammad itu Rob? Robul Balad emang disebut Tuhan? Oke, Muhammad Rob. Muhammad ada dalam kuburan, betul? Dalam kuburan. Berarti siapa yang Robnya dalam kuburan? Meninggal lagi. Edis. Sudah kubilang Bang, bertaubatlah. Saya udah tahu semua pikiranmu itu. Pikiranmu saya udah tahu semua. Oke, Muhammad itu Rob nggak dia secara kaidah bahasa? Secara kaidah bahasa, grammar bahasa Arab. Apakah Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat?
Dengar dulu. Rob. Dengar dulu. Orang Gimana Sulawesi. kau Daeng? Coba Daeng Sulawesi. Muhammad Reza, dengarkan Daeng ya, begini. Apakah secara kaidah bahasa, grammar bahasa Arab, posisi Muhammad di tengah-tengah umat muslim itu sebagai Rob? Kalau secara lafziyah, secara huruf ya, Rob itu ya, Rob bukan hanya kita artikan sebagai Tuhan. Singkat. Apakah Muhammad di tengah-tengah umat muslim dia sebagai Rob? Ya, memang banyak pendapat seperti itu, ulama-ulama bertempat. Oke, dia Rob atau tidak? Seperti itu. Ya, kalau kita mengaku ya Rob, tapi bukan Oke, secara Rob. Rob Cukup Tuhan, di situ, bukan secara Rob Muhammad, Tuhan. oke, cukup. Muhammad adalah Robnya umat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad sudah meninggal atau mati atau ada dalam kuburan? Iya, dalam kuburan. Berarti Robnya umat muslim adalah mayat dalam kubur, betul? Enggak. Nah, udah mulai on off saklar. Bu, beli saklar, Bu. Edis. Sebentar on. Saya tahu memang udah banyak orang kau gitu kan. Saya udah tahu semua. Saya udah nonton semua. Loh, Daeng, kau sendiri sudah mengiyakan. Bagaimana, Ki? Kau pun sudah mengiyakan. Oke, kamu sudah mau framing saya banyak. Kok memframing bagaimana? Di mana framingnya? Kan sudah saya tanya tadi, apakah Muhammad itu Rob? Kamu bilang iya. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Sudah meninggal, sudah menjadi mayat? Kamu bilang iya. Berarti Robmu adalah mayat. Kamu bilang bukan. Ini gimana? Oke, sebentar gini sekarang. Muhammad adalah Rob. Allah Rob juga enggak? Robul Alamin, Tuhan semesta alam. Gini, di tengah-tengah umat muslim, Muhammad adalah Rob. Apakah di tengah-tengah umat muslim, Allah juga menjadi Rob? Saya bilang Robul Alamin, Tuhan semesta alam. Iya, saya nggak bilang semesta alam. Di tengah-tengah umat dia Rob juga nggak? Iya, Rob. Oke, Tuhan kami. Berarti yang menjadi Rob di tengah-tengah umat muslim, Allah dan Muhammad, betul? Ya, oke, betul. Oke, berarti berapa Robnya umat muslim? Yang satu bukan Robul Alamin. Sebentar, berarti ada berapa Robnya umat muslim? Yang pemimpin kami. Oke. Yang pemimpin kami. Oke, berarti Muhammad Rob, Allah juga Rob. Ada berapa Robnya umat muslim? Beda kayak niatnya sama kalian. Inilah saya bilang kan. Bukan tiga Tuhan. Sebentar, jawab dulu. Apakah umat muslim bisa tambah-tambahan, teman-teman? Berapa Robnya umat muslim? Allah Rob di tengah-tengah umat, Muhammad Rob di tengah-tengah umat. Berarti berapa Robnya? Oke, dua. Saya akui dua. Tapi beda. Bukan. Dengar saya. Besok kau jangan ngeledek lagi. Jangan kau ngeledek lagi orang Kristen. Kristen, Yesus Tuhan. Ya, Bapak Tuhan. Ya, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhanmu? 3, Teng. Teng. Berarti 3 untuk Tuhanmu. Ya, jadi kau besok jangan kau ledek lagi begitu, Ki. Emang itu 3? Loh, sekarang kau sudah akui Tuhanmu 2. Wah, masih hebat saya 3. Masih kalah 1 kau. Kan saya bilang tadi beda. Dengar saya. Makanya beda Rabbul Alamin. Jangan kalian suka meledek-ledek. Nanti dibalikan sama kau pusing punya kepala. Ya, jadi makanya saya bilang begini, Muhammad Reza. Intinya kau sudah mengaku bahwa Rob. Permasalahan kau sudah mengakui. Ini yang mengakui bukan kamu saja, tahu tasik ngaji. Di framing dulu. Kok framing? Kata pendeta. Dengar ya. Dengar. Saya mau tanya sama ente. Saya kan sudah saya kirim sama antum sama ente itu. Kata pendeta, Yesus dulu kecil disekolahkan. Lo kok bisa Tuhan sekolah? Ya, di mana? Tertulis di mana itu? Lah itu kata pendeta sendiri. Ya tanya sama dia. Tanya sama saya. Yang menjadi rujukan kami itu Bible. Bible yang jadi rujukan kami.
Itu pendeta yang kata itu pendeta yang pendeta, menjadi pendeta. rujukan kami itu Bible, bukan omongan pendeta ini segala macam. Tapi walaupun demikian gini sebentar. Ini pertanyaan Abang Musi Juma ini, ya, pertanyaan Abang Musi Juma. Oke. Ini ya, teman-teman kan sering Juma mengejek ya. Maria mengendong Yesus ini anakku Tuhanku gitu ya. Nah, kita balik sebentar. Muhammad adalah robnya umat muslim. Sekarang saya tanya, Aminah ibunya Muhammad nggak? Iya, ibunya Muhammad. Oke. Muhammad. Aminah itu seorang muslim nggak? Iya. Oke, berarti Muhammad robnya nggak? Bingung. Dengar Mikirnya. Edis, saya Bentar. bilang tadi Pelan-pelan, dengar. Tuhan sama yang Sebentar. umat Apakah kami ini. Jangan panik. Tenang, tarik nafas. Hembuskan. Oke. Apakah Muhammad itu rob? Oh, cuman itu aja kamu. Enggak, dijawab dulu. Dia jawab, apakah Muhammad itu rob? Iya. Oke, apakah Aminah muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong robnya, betul? Ya robku ku gendong-gendong. Kami menuhankan Nabi Muhammad, bukan kayak digendong. kalian menuhankan 3 Tuhan. Yang jadi masalahnya di mana? Dengar ya, Edis. Robku gitu. Dengar. Bobo robku. Bobo sayang gitu. Oke, berarti anakku adalah robku, betul? Enggak, bukan. Nah. Oke, apakah Aminah seorang muslimah? Iya, muslim. Terus. Oke, apakah Muhammad itu robnya? Balikan itu. Gak usah dibolak-balikan. Pelan-pelan. Apakah Muhammad itu robnya? Saya mau nanya. Kan belum saya meninggal dunia. Jawab tadi tuh. Yang saya tanyakan. Saudara. Ini pendeta luda. Berat. Ini kemarin itu pertanyaan-pertanyaanmu sudah basi semua. Gini, dengar. Ini kemarin itu pertanyaan-pertanyaanmu sudah basi semua. Gini, dengar. Aminah ibunya Muhammad. Muhammad adalah robnya Aminah. Nah, pertanyaan saya, apakah Aminah menggendong robnya sendiri? Allahu Akbar. Berat. Udah saya kasih tahu tadi, Edis. Beda Rabbul Alamin. Gimana? Beda Rabbul Alamin, niatnya menuhankan. Saya nggak bilang Rabbul Alamin. Saya nggak bilang Rabbul Alamin. Sama Rob yang menjadi menjadi panutan kami, baik. yang memimpin seluruh umat manusia. Bukan makanya ente belajar intinya dulu. Muhammad adalah Rob, betul? Itu aja kamu bilang intinya. Rob. Intinya Muhammad adalah Rob, betul? Iya, Rob terus. Oke. Dan Aminah menggendong Robnya sendiri, betul? Allahu Akbar. Nah, nggak bisa jawab. Aminah menggendong Robnya sendiri nggak? Iya. Artinya Rob bukan Rob. Artinya bukan anakku bukan sebentar. Rob Tuhan. Aminah berkata anakku adalah Robku, betul? Bukan Rob Tuhan, Edis. Bukan Rob. Nggak usah kayak diterjemahin. Kalau bukan diterjemahin nanti kita jadi bingung. Nggak usah diterjemahin. Bukan kalian kayak kalian mengakui 3 Tuhan. Kamu Kami sudah mengakui Tuhan satu. Kalau kamu Kan Robku 2, Rob saya 3 kan sudah dijelaskan, Edis. Robbul balak apa artinya? Robbul balak apa artinya? Robku saja 2 kok, masih hebatan saya. Rob saya 3. Robbul balak apa artinya? Udah gitu Robku tinggal 1 lagi. Satunya udah masuk kuburan. Jadi gini Bang, makanya saya kasih tahu ya. Ini yang jadi masalah dalam problem terjemahan bahasa Indonesia. Ini saya kasih tahu ya. Gini loh. Kata Rob itu, Rob ini kan bahasa Yunaninya itu kan kurios. Nah bahasa Inggrisnya itu Lord. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Ya, nggak apa-apa Bang. Gusti, Lord, Rob, kurios itu mati nggak apa-apa.
Tetapi ketika kata kurios, kata Rob ini diterjemahkan jadi satu kata Tuhan, memang Nggak itu kena menimbulkan mental ya. masalah. Karena kata Tuhan itu sudah disalahpahami oleh kita sendiri orang Indonesia. Kata Tuhan itu sebenarnya artinya itu Tuhan. Tuhan sama Tuhan tuh sama aja. Nah banyak orang tidak kan tahu itu. Dengar. Di dalam Oh, Bibelmu sendiri gimana? yang sudah saya kirimkan, Dis, yang sudah saya kirimkan di Bibelmu itu dari tahun ke tahun, itu berubah dari Tuhan jadi Tuhan. Kalau terjemahan buka. nggak apa-apa terjemahan. Nggak apa-apa bagaimana? Oke, baik. Kitabmu Jadi sendiri oke, baik. yang berubah. Baik. Kita ikuti pola pikirmu. Saya ikuti ya, Reza ya. Gini. Rob itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Tuhan apa Tuhan? Beda Tuhan sama Tuhan, Bos. Dan dengar. Sebentar dengar gini, saya. kata Rob Makanya di dalam kalau Islam, diterjemahkan ke Islam, dalam bahasa sebentar. makanya di dalam pelan-pelan. dengar dulu. Pelan-pelan Reza, Ya. tenang.